Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Horotunisa, NIM 122180027 dari jurusan Teknik Industri dengan kelompok KKN DR 76191 UPN. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai penjualan produk lokal di e-commerce. Di era yang modern dan digital ini, tentunya transaksi jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, namun dapat dilakukan melalui media elektronik atau secara online, atau yang biasa disebut sebagai e-commerce. Tentunya e-commerce akan menjadi media yang menguntungkan bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya. Sebelum kita membahas mengenai cara pembuatan akun dan pembuatan toko online pada media e-commerce, kita akan membahas lebih dahulu mengenai e-commerce itu sendiri. Nah, jadi apa itu e-commerce? E-commerce sendiri merupakan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. E-commerce juga dapat diartikan sebagai proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Bentuk transaksinya yaitu berupa pertukaran atau penjualan barang, servis, maupun informasi secara elektronik. Situasi pandemi seperti saat ini tentunya juga berdampak pada pertumbuhan e-commerce, seperti yang dikemukakan oleh Statista dalam laporan Digital Market Outlook yang menyebutkan bahwa pengguna e-commerce di Indonesia tahun ini diprediksi tumbuh sebesar 15% dari total 138 juta pengguna pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 ini mencapai 159 juta pengguna. Pertumbuhan e-commerce yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tentunya akan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui e-commerce karena akan dapat lebih menjangkau dan menarik banyak konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih kelebihan dari berjualan melalui e-commerce. Yang pertama yaitu jangkauan yang lebih luas. Dengan pengguna yang begitu banyak, e-commerce tentunya dapat menjangkau dan menarik konsumen secara lebih luas, tidak hanya terbatas oleh suatu wilayah saja, sehingga produk yang dijual melalui e-commerce akan lebih mudah dilihat oleh banyak orang dan akan meningkatkan peluang bagi suatu produk untuk dapat dijual. Yang kedua, proses transaksi yang cepat dan tepat, di mana transaksi jual beli melalui e-commerce dapat dilakukan melalui media elektronik dengan waktu yang lebih cepat, di mana pembeli dapat langsung melakukan pemesanan dan pembayaran melalui handphone maupun media elektronik lainnya. Kemudian, pesanan tersebut akan langsung diterima oleh penjual untuk dilakukan proses packing dan pengiriman. Yaitu lebih efisien, murah, serta informatif. Transaksi jual beli dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Proses pemasaran barang juga tidak membutuhkan biaya besar, karena hanya perlu melakukan pengunggahan foto pada laman e-commerce, tanpa harus menyiapkan modal besar seperti saat membuka toko. Yang terakhir, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan adanya pelayanan yang lebih cepat, mudah, aman, dan akurat. Nah, salah satu peran utama dalam melakukan bisnis pada platform e-commerce yaitu adalah marketplace. Marketplace sendiri merupakan suatu platform yang bertugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online, di mana marketplace atau pasar daring tersebut juga menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dilakukan dalam pemasaran produk, iklan produk, metode pembayaran, estimasi pengiriman, maupun pemilihan produk sesuai dengan kategori yang ada. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa marketplace yang telah memiliki banyak pengguna, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Zalora. Selanjutnya saya akan memberikan. Selanjutnya adalah pemasaran produk di e-commerce. Sebelum kita menjual produk di salah satu marketplace atau e-commerce, yang pertama kita akan membuat akun dulu, di mana urutan atau langkahnya yaitu mengakses situs Shopee atau unduh aplikasi Shopee di Play Store atau App Store. Kemudian klik daftar, lalu masukkan nomor telepon, kode CAPTCHA,
dan kode verifikasi, lalu klik daftar. Kemudian Anda harus menambahkan serta melakukan verifikasi nomor handphone dan email. Kemudian pendaftaran ini tak perlu dilakukan apabila Anda sudah memiliki akun di Shopee. Namun biasanya beberapa orang memilih membuat akun baru khusus untuk tokonya sesuai keinginan. Kemudian untuk melengkapi profil toko bisa kita lakukan melalui aplikasi maupun seller center. Berikut cara melengkapi profil melalui aplikasi, yaitu 1. Buka aplikasi Shopee di handphone Anda, kemudian pilih saya, lalu toko saya. Kemudian pilih asisten penjual, lalu profil toko, kemudian lengkapi nama toko, deskripsi gambar, dan deskripsi. Setelah itu, klik icon centang di pojok kanan atas menu. Kemudian di sini ada cara untuk melengkapi profil melalui seller center, yaitu pertama pergi ke seller center, pilih profil toko, kemudian lengkapi nama toko, deskripsi gambar, deskripsi, setelah itu klik simpan. Kemudian pilih nama toko. Pilih nama toko yang khas dan mudah diingat. Kemudian masukkan deskripsi gambar. Upload hingga 5 foto dan video untuk memberikan toko Anda identitas brand yang kuat. Kemudian buat deskripsi toko. Buat deskripsi toko dengan singkat dan ringkas untuk menarik pembeli mengunjungi toko Anda. Anda dapat menambahkan berbagai informasi seperti riwayat toko, tipe produk, atau waktu membalas chat. Kemudian di sini ada cara menjual barang di Shopee untuk pemula. Kemudian cara untuk berjualan di Shopee untuk pemula yaitu dengan melakukan akses tokomu di seller center atau seller.shopee.co.id atau klik saya, kemudian mulai jual di aplikasi Shopee. Kemudian klik tambah produk baru. Lalu lengkapi informasi penjualan dengan deskripsi produk yang lengkap dan sesuai, serta informasi pengiriman mengenai jasa kirim yang akan digunakan. Kemudian klik simpan dan tampilkan untuk menampilkan produk Anda di toko. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, sekiranya dapat bermanfaat untuk para UMKM untuk memulai berjualan produknya di e-commerce, terutama di Shopee. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.